Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, serta dalam kondisi yang penuh dengan kedamaian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia teladan, manusia yang pantas, satu-satunya manusia yang pantas 100% menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin berwasiat, ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita berhijrah, terutama dalam manajemen ekonomi keluarga. Berhijrah dalam arti maknawi, yakni berhijrah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa-apa yang diharuskan, yang dituntunkan, yang digariskan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Kenapa manajemen ekonomi keluarga? Karena ekonomi itu sangat menentukan keimanan, bahkan ketakwaan kita. Karena ada beberapa atau sebagian ibadah di dalam Islam itu berhubungan dengan ekonomi. Ada haji, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban, ada akikah, dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, para ahli menyebut bahwa problem umat Islam itu sesungguhnya ada 3. Ini yang perlu kita hijrah di tahun baru ini. Yang pertama adalah umat Islam ini memiliki masalah ekonomi. Jadi secara ekonomi umat Islam cenderung masih kalah secara kolektif. Yang kedua, umat Islam ini masih masalah dalam kebodohan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam ini perlu terus berpacu dengan waktu. Dan yang ketiga adalah problem persatuan, di mana umat Islam ini cenderung sulit disatukan. Padahal kalau seandainya umat Islam bersatu, maka dakwah Islam ini begitu akan cepat, begitu akan membumbung tinggi. Nah, biasanya problemnya itu diantaranya adalah persatuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Mengenai ekonomi keluarga, Islam tidak menjelaskan secara detail harus apa yang dilakukan, pola apa yang diikuti. Akan tetapi Islam di dalam ekonomi keluarga itu menyebut ada beberapa prinsip. Di antaranya adalah prinsip tauhid, bahwa kita berekonomi itu hakikatnya adalah dalam rangka menguatkan tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bapak tauhid. Tatkala Nabi Ibrahim, menurut riwayat 12.000 ekor hewan dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Wahai Ibrahim, ini binatang ternakmu banyak sekali. Ini sebetulnya milik siapa?" Lalu Ibrahim menjawab, "Ini semua milik Allah." Jadi tauhid. Jadi yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. "Loh, kok milik Allah, bukannya ini milik kamu?" Ibrahim menjawab, "Tidak, ini milik Allah. Karena kapanpun Allah inginkan, maka akan saya berikan untuk Allah." Bahkan dalam riwayat, jangankan binatang ternak, kata Ibrahim, seandainya aku punya anak pun, kalau Allah menghendaki, bisa saya korbankan. Ini kan terkait dengan ibadah kurban yang lalu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, prinsip lainnya adalah keadilan. Jadi berekonomi dalam Islam itu dalam rangka menegakkan keadilan. Ada prinsip kenabian, yaitu kejujuran, amanah, patonah, dan ada prinsip keakhiratan. Jadi dalam berekonomi itu adalah dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia, dan yang terpenting adalah kebahagiaan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi di dalam keluarga, maka kita bisa bahas kepada 3 bahasan. Yang pertama dalam mencari nafkah, memproduksi ekonomi di dalam keluarga itu dicontohkan oleh para nabi. Seperti Nabi Sulaiman, ini adalah manusia paling kaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya salah satunya melaksanakan prinsip-prinsip. Nabi Sulaiman itu menurut ahli ada yang menyebut hartanya 2,2 triliun US dollar. Secara kasar saya hitung, khotib hitung, itu bisa 10 kali lipat harta orang terkaya saat ini. Harta Mas Elon itu 10 kali lipatnya, itu Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim tadi dijelaskan, Nabi Muhammad juga hartanya menurut para ahli itu di atas 1 triliun. Harta Nabi Muhammad 1217 kg emas, tapi infaknya 1251 kg emas. Wakafnya 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya tidak kurang dari 25 kg emas. Lalu profesi mereka apa? Ternyata dalam sejarah nabi-nabi itu profesinya macam-macam. Profesi nabi-nabi itu profesinya macam-macam. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal Nabi itu adalah penggembala, kemudian menjadi pedagang, menjadi pengusaha sukses, eksportir importir, kemudian jadi nabi, kemudian menjadi politisi, menjadi presiden, menjadi panglima perang, menjadi panglima kepolisian, menjadi pimpinan jaksa, menjadi pimpinan hakim. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang menjadi pandai besi, macam-macam. Artinya apa? Bahwa di dalam Islam itu dalam mencari nafkah, dalam memproduksi ekonomi itu bebas.
Yang terpenting umat Islam tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Apakah menjadi politisi itu boleh? Boleh. Harus ada umat Islam yang di situ. Tetapi ketika menjadi apapun harus menerapkan prinsip-prinsip Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, dalam hal distribusi. Nah, ini yang paling penting lagi. Ketika mencari ekonomi, memproduksi ekonomi, kita bebas, yang terpenting sesuai dengan ketentuan. Begitu juga dalam distribusi. Di dalam Islam ada zakat, infak, sedekah, ada wakaf. Itu harus didahulukan. Para ahli ekonomi Islam juga kan sama, menyebutkan bahwa penghasilan kita itu 10% itu harusnya untuk kepentingan sosial. Artinya apa? Kalau 10% untuk sosial, maka sudah lebih dari sekedar zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau Nabi Muhammad tadi infaknya, zakatnya itu lebih dari 60%. Kalau umat Islam 2,5%. Itu dalam distribusi manajemennya begitu. Kita alihkan yang tadinya lupa di dalam zakat, kita utamakan dulu zakat, infak, sedekah 2,5%. Para ahli ekonomi menyebut 10%. Bolehkah untuk traveling, healing? Boleh. Menurut para ahli itu 5% saja. Jangan dibalik, penghasilan semua dipakai healing. Enggak ada untuk kepentingan infak. Itulah cara yang salah. Hijrahlah kita. Dari tadi kita tidak mementingkan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan zakat. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Kenapa begitu kita tekankan? Karena menurut laporan dari Baznas ini memang cukup miris ya. Memang cukup miris. Misalnya potensi zakat Indonesia itu tidak kurang, ada yang bilang 230 triliun, ada yang bilang 300 triliun. Tetapi laporan-laporannya ya paling tinggi 10 triliun se-Indonesia. Tentunya ini mudah-mudahan awal hijrah kita, karena Islam itu adalah solusi. Islam itu penyelesai berbagai masalah seandainya Islam dilaksanakan secara kafah. Terutama ini yang paling agak lemah nih di kalangan umat Islam. Di antara rukun Islam yang 5 ini adalah aspek bidang zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga dalam aspek konsumsi. Nah, ini kita harus hijrah kembali kepada bagaimana cara-cara Islam. Misalnya ada prinsip-prinsip tidak boleh berlebihan dalam konsumsi. Walaupun kita serba ada, uangnya ada, tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang kedua, halalan thayyibah. Dalam konsumsi kita hanya memakan yang halal dan yang baik. Halal cara memperolehnya, halal zatnya dan lain sebagainya. Thayyibah tentunya menyehatkan. Sekarang banyak makanan-makanan yang menurut ahli ini cukup membahayakan, maka umat Islam sesungguhnya bertanggung jawab ini bagaimana menciptakan makanan-makanan, memproduksi makanan-makanan yang baik. Yang ketiga dalam hal konsumsi kita harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun itu uang kita, meskipun makanan kita, kita tidak boleh lupa dalam konsumsi menyebut nama Allah. Yang keempat, dalam konsumsi kita tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros.
Jadi Islam itu betul-betul luar biasa. Tidak boleh terlalu bakhil dan tidak boleh terlalu boros, tengah-tengah saja. Dan yang terakhir, dalam konsumsi umat Islam dianjurkan, diwajibkan untuk tetap sederhana. Itu manajemen bagaimana memanage ekonomi di dalam keluarga kita, baik aspek produksi, mencari nafkah tadi, maupun distribusi, maupun konsumsi, harus betul-betul berhijrah dari cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Kita hijrahkan kembali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hijrah secara maknawi adalah al-hijrah ila ma harramallah. Hijrah dari apa yang diharamkan oleh Allah kepada hijrah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabat wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.